Materi uji proporsi binomial dengan parameter tidak diketahui. Uji proporsi binomial dengan parameter tidak diketahui merupakan uji non-parametrik yang mempunyai dua kelompok atau dua kategori untuk menguji perbedaan proporsi pada populasi di mana nilai proporsinya tidak diketahui. Dalam melakukan tahap pengujian, yang dilakukan pertama adalah mengalokasikan masing-masing observasi ke dalam tabel kontingensi berukuran 2x seperti pada contoh. Untuk hipotesisnya, hipotesis 0 atau hipotesis awal yaitu P1 sama dengan P2 sampai sama dengan PK atau proporsi semua populasi sama. Sedangkan untuk hipotesis alternatifnya yaitu ada PJ yang berbeda dengan J 1 hingga K atau bisa dikatakan sedikitnya ada satu proporsi yang tidak sama atau tidak semua proporsi sama. Setelah kita membuat hipotesis, yang dilakukan adalah menghitung nilai estimasi frekuensi harapan atau expected value, di mana frekuensi harapan adalah total kolom dikali total baris dibagi dengan total pengamatan. Kemudian, setelah itu, kita menghitung statistik uji chi-square dan membandingkannya dengan titik kritis pada tabel chi-square. Di mana rumus chi-square hitungnya adalah sigma J sama dengan 1 sampai dengan K dan sigma I sama dengan 1 sampai dengan R dalam kurung OIJ dikurang A cap IJ kuadrat dibagi dengan A cap IJ, di mana OIJ merupakan frekuensi teramati atau observasi dan A cap IJ adalah estimasi frekuensi harapan. Kemudian, untuk pengambilan keputusan, karena pengujian pada sampel binomial, maka R sama dengan 2, sehingga keputusannya adalah tolak H0 jika chi-square hitung lebih besar daripada chi-square alpha dengan derajat bebas adalah 2 kurang 1 dikali K kurang 1, atau tolak H0 jika chi-square hitung lebih besar dari chi-square alpha dikali K kurang 1, di mana alpha merupakan tingkat signifikansi. Selanjutnya, kita akan melakukan tutorial uji proporsi binomial dengan parameter tidak diketahui menggunakan data dari contoh kasus berikut. Dalam suatu percobaan untuk meneliti hubungan antar hipertensi dengan kebiasaan merokok diperoleh data dari 180 orang sebagai berikut. Ujilah hipotesis bahwa ada atau tidak adanya hipertensi tidak bergantung pada kebiasaan merokok. Gunakan taraf nyata 0,05. Pertama, kita akan melakukan uji proporsi binomial ini dengan menggunakan Microsoft Excel. Untuk langkah pertama yang dilakukan adalah menyusun hipotesis. Hipotesis nolnya P11 sama dengan P12 sama dengan P13 sama dengan P21 sama dengan P22 sama dengan P23. Yang mana maksudnya proporsi baris pertama kolom pertama sama dengan proporsi baris pertama kolom kedua dan seterusnya hingga P23. Kemudian hipotesis alternatif atau H1-nya ada PIJ yang berbeda untuk I sama dengan 12 dan J sama dengan 123. I untuk baris dan J untuk kolom. Kemudian tingkat signifikansi yang digunakan adalah 0,05. Langkah berikutnya adalah menghitung total baris, total kolom, dan total pengamatan. Total baris pertama adalah 87, total baris kedua adalah 93, total kolom pertama adalah 69, total kolom kedua adalah 62, dan total kolom ketiga adalah 49. Untuk total pengamatan adalah 180. Langkah berikutnya adalah menghitung frekuensi harapan atau EIJ, yang mana rumusnya total baris ke I dikalikan total kolom ke J dibagikan total pengamatan. Sebagai contoh, misalkan frekuensi harapan baris pertama kolom pertama yaitu diperoleh dengan mengalikan total baris pertama yaitu 87 dan total kolom pertama adalah 69 dan membaginya dengan total pengamatan yaitu 180. Diperoleh nilainya 33,35. Kita lakukan hal yang sama untuk kolom kedua dan kolom ketiga. Lakukan hal yang sama pula untuk baris kedua, yang membedakan adalah menggunakan total baris kedua. Kemudian lakukan hal yang sama untuk kolom kedua dan kolom ketiga pada baris kedua ini. Langkah berikutnya adalah menghitung chi-square hitung, yaitu rumusnya double sigma OIJ dikurangi EIJ dikuadratkan dibagikan EIJ. OIJ adalah observasi dan EIJ adalah frekuensi harapan. Kemudian diperoleh chi-square hitungnya adalah 14,464. Kemudian untuk derajat bebasnya
R ini adalah total baris yaitu 2 dikurangi 1 dikalikan C adalah total kolom yaitu 3 dikurangi 1 diperoleh nilainya 2. Chi-square yang nantinya akan dibandingkan dengan chi-square hitung yang kita miliki adalah chi-square 0,05 dengan derajat bebas 2 peroleh 5,991 dan keputusannya jika chi-square hitung lebih besar daripada chi-square maka keputusannya tolak H0 dan keputusannya adalah tolak H0. Kemudian yang selanjutnya kita lakukan adalah dengan melakukan uji proporsi menggunakan software SPSS 25. Yang pertama kali harus dilakukan adalah dengan menginput data. Dalam variabel view, terdapat dua variabel yaitu tekanan darah dan status perokok dengan values-nya yaitu 1 hipertensi, 2 tidak hipertensi pada variabel tekanan darah. Kemudian pada variabel status perokok, value 1 bukan perokok, value 2 perokok sedang, dan value 3 adalah perokok berat. Ini adalah tampilan datanya dalam data view. Yang kita lakukan selanjutnya adalah dengan mengklik menu Analyze, kemudian kita pergi ke Descriptive Statistic, kemudian kita klik Cross Tab, kemudian kita akan menginput kedua variabel ini ke dalam kolom rows dan kolom, yaitu status tekanan darah ke dalam bagian rows dan status perokok ke bagian kolom. Walaupun kedua variabel ini nanti ditukar bagiannya, yaitu misalnya itu status pokok ke rows dan status tekanan darah ke kolom, ini tidak akan mengubah hasil hitungannya. Kemudian kita pergi ke statistik, karena kita akan melakukan uji chi-square, maka kita mengklik centang pada chi-square. Kemudian kita klik continue, kemudian kita pergi ke tombol cells. Dalam bagian counts, kita mengklik centang pada bagian observed dan expected. Kemudian dari bagian percentage, kita mengklik centang pada bagian kolom. Kemudian kita klik continue, dan kemudian kita klik OK. Hasilnya akan keluar di bagian output. Untuk melihat hasil perhitungan chi-square-nya, bisa dilihat pada bagian chi-square test, di mana chi-square hitung sebesar 14,464, yang dimana hasil chi-square hitung ini lebih besar daripada chi-square pada tabel dengan alpha 0,05 dan derajat bebas 2, yaitu sebesar 5,991, sehingga dapat diambil keputusan tolak H0. Jika kita lihat pada p-value sebesar 0,001, di mana p-value ini lebih kecil daripada alpha, yaitu sebesar 0,05, maka dapat diambil keputusan tolak H0 juga, sehingga dapat dipastikan bahwa pada data tersebut ada kelompok yang memiliki proporsi yang berbeda. Selanjutnya, dengan data yang sama, saya akan menguji hipotesis proporsi dengan menggunakan aplikasi RStudio. Di sini kita akan menggunakan fungsi prop.test dengan formula sebagai berikut. Kita langsung ketikkan saja. Prop.test, kita masukkan nilai X-nya yaitu data hipertensinya 21, 36, dan 20. Selanjutnya kita tulis N, kita masukkan data yang jumlah. Lalu P sama dengan 0. Untuk alternatifnya kita pilih two side karena uji hipotesis dua arah. Untuk confidence levelnya kita masukkan 0,95 dan koreknya kita isi false. Berdasarkan keterangan di bawahnya bahwa untuk uji proporsi lebih dari dua populasi, kita bisa sederhanakan fungsinya atau formulanya sebagai berikut. Prop.test, kita hanya masukkan nilai X dan N. Ctrl Enter. Di sini kita lihat bahwa hasilnya sama, yaitu chi-square-nya 14,464, yang mana lebih besar dari chi-square dengan derajat kebebasan 2 dan alpha 0,05, yaitu 5,991. Atau kita juga bisa melihat dengan p-value-nya, yaitu 0,0007232, yang mana lebih kecil dari alfanya, maka keputusannya adalah tolak H0. Artinya, sedikitnya ada satu pasang proporsi yang tidak sama.